4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai. Oke, selamat apa kabar semuanya, semua teman-teman, rekan-rekan semua. Selamat datang dalam podcast kita yang pertama. Ini adalah podcast kita dari Garam Indonesia yang menginisiasi sebuah proyek baru yang bernama Saksi. Nah, seperti apa itu nanti kita akan banyak berbincang-bincang. Tapi hari ini saya nggak sendirian, saya ada bersama-sama rekan-rekan saya di sini. Ada Pastor Andreas Tan. Halo, apa kabar kawan? Ya. Apa kabar? Hai, halo Pastor Ferdinand Lumintang, apa kabar Bapak EI? Halo, kabar baik. Nah, ini yang luar biasa satu lagi ya. Bapak Pastor Judi Maloring, bagaimana kabar Pastor Judi Maloring? Luar biasa. Sehat. Sehat, siap. Oke, semuanya pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang satu tema yang kita sebut namanya adalah membangun narasi. Itu berbicara tentang bahwa setiap kita lagi dalam sebuah kondisi dengan apapun yang sedang kita lakukan. Jadi masing-masing punya dunia yang berbeda-beda. Kita sedang sibuk di area masing, tapi di tengah-tengah area yang sedang kita bangun ada realita-realita yang muncul di situ. Dan pandemi ini tentu telah memberikan sebuah kesempatan untuk kita bisa melihat, atau kalau saya boleh pakai bahasa, menemukan sebuah definisi yang baru. Perlukah kita membangun sebuah narasi yang baru atas situasi yang terjadi, dan bagaimana kira-kira yang kita menjalankannya. Nah, itulah yang kita akan bahas bersama-sama. Nah, pertama saya ingin berbicara dengan Ko Andreas dulu nih. Koan gitu kan, menanya nih Ko, jadi gimana, apa sih pandangan Koan melihat kondisi kita hari ini, terutama di Indonesia, terutama di gereja, dan apa yang sedang terjadi? Apa sih yang Ko Andreas lihat kalau boleh tahu? Iya, situasi pandemi ini telah membuat kita semua mengalami suatu perubahan ya. Suka nggak suka kita harus lewati, kita lalui. Bahkan mungkin orang-orang yang tadinya takut, ini udah dalam setahun ini mungkin sudah bergeser ya. Bergesernya lebih kepada sekarang ada hal yang tidak pasti ini ya. Memang yang ketidakpastian ini menjadi hal yang pasti sekarang. Nah, pertanyaannya banyak orang cara berpikirnya ini masih sama enggak gitu ya. Contoh, kalau dalam kehidupan sehari-hari saya lihat bahwa memang orang-orang sudah gaya hidupnya berubah. Mau nggak mau, itu terpaksa. Tapi pertanyaan yang lebih dalam lagi, harusnya apakah itu diikuti dengan mentalitas yang berubah. Kalau saya pribadi merasakan dalam hal yang sederhana yang selalu kita terlibat di dalamnya, yaitu tentang soal keuangan. Dan kalau soal keuangan selalu kita mengarahkan kepada kesuksesan. Nah, apakah definisi sukses ini, apakah selama setahun ini kita masih tetap ya mengejar uang ya? Karena kalau saya lihat narasi yang banyak terjadi ya, media-media opini semua menggiring bahwa kesuksesan itu selalu berkaitan dengan uang. Semakin banyak uang, semakin sukses. Semakin sukses ya. Itu aja ya, karena saya lihat orang akan masih berlomba-lomba untuk mengejar hal itu. Padahal menurut saya itu semu ya, artinya uang begitu banyak, kalau belum diapa-apain, saya pikir itu masih belum ada gunanya ya, sampai itu bisa dinikmati. Pertanyaannya, gimana mentalitas kita? Apakah seandainya pandemi ini lewat, ya, narasi yang terbangun itu masih kembali lagi, atau kita benar-benar menemukan hal yang baru? Ya, saya kasih contoh yang sederhana, bagaimana orang bisa punya mentalitas seperti Mother Teresa, gitu ya. Dia lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, dia membangun banyak hubungan, dan bahkan salah satu TV menyebut dia salah satu orang yang berpengaruh ya, di abad 21. Jadi artinya dia bukan pemimpin suatu negara, tapi dampaknya bisa seperti itu. Padahal dia bukan orang kaya. Nah, hal yang gini narasinya kalah gitu ya, nggak ada cerita-cerita tandingan yang kalah pasti sama dengan yang tadi itu kan. Wah, sekarang yang terkaya siapa? Jeff Bezos atau gantian dengan Elon Musk. Tapi intinya yaitu apakah kita berani ya mengambil sikap untuk mengubah ya atau mendefinisikan ulang tentang kesuksesan. Oke, sip. Nanti kita tahan, Konres, itu menarik banget.
Nah, coba sekarang kita coba lihat bagaimana dari kacamata seorang Ferdinand Lumintang gitu ya. Melihat kondisi dan realita yang terjadi, yang relate dengan apa yang sedang dibangun. Gimana sih, yang lo lihat, pada hari-hari ini? Eh, Thank you, Bang. Ya, Mungkin ya gue lihat coba dengan hal yang simple aja. Kembali ke faktor Tuhan ya. Jadi masa pandemi ini kita nggak coba melihat dari kesalahan siapa atau salah siapa. Saya percaya bahwa ini seizin Tuhan dan ada maksud Tuhan, dan harusnya gereja menangkap ini, gereja harusnya melihat ini, dan gereja punya kepekaan. Yang pasti adalah Tuhan sedang membukakan buat kita gini, untuk kita bisa berpikir mana yang esensi dan mana yang tidak esensi. oke. Harusnya masa pandemi yang udah setahun ini ya, Yes. kita harusnya udah bisa tahu gitu, mana sih yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita pertahankan gitu. Oke. Dengan lagi kita tetap bertahan di masa-masa sebelum pandemi ini terjadi gitu, dan bahkan kita memaksa untuk hal itu tetap sama. Nggak akan ada yang sama. Ke depan semuanya akan berubah. Karena ya kita sama-sama tahu Tuhan kita adalah Tuhan atas perubahan. Dia akan selalu membawa kita kepada perubahan. Kalau kita nggak bekerja sama dengan Tuhan, ya saya pikir kita akan terlempar jauh. Ya. Kita akan terlempar dan tertinggal jauh. Jadi sederhananya adalah gini, kita harus menangkap ya sebagai gereja Tuhan. Yuk kita tangkap apa nih esensinya yang Tuhan mau kasih buat kita nih, apa nih? Apa sih yang sebenarnya harus kita tinggalkan? Apa sih gereja harus buang yang mana nih? Gereja harus buang hal-hal apa nih? Atau gereja harus pertahankan apa? Atau gereja harus menemukan hal apa yang baru yang untuk lebih masuk ke depannya dengan apa yang Tuhan mau. Itu aja sih. Oke, siap. Thank you. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan oleh Papa Yudi Maloreng nih, Papa Bung gitu ya. Bagaimana sih melihat Bapak Udi ini melihat kondisi gereja sekarang, dan kira-kira ini Tuhan mau bergerak kemana sih dalam realita-realita pandemi yang sedang terjadi ini? Kira-kira gimana, Bro? Ya betul juga apa yang menyambung apa yang Pastor Ferry bilang tadi. Penting memang kita berpikir esensi, membuang hal-hal yang bukan esensi. Ya. Karena gereja itu harus high flexibility, low burden. Maksudnya gereja harus punya fleksibilitas yang tinggi dengan beban yang rendah. Ya. Kematian yang disebut kalau di perjanjian lama orang tua rohaninya Samuel, Imam Eli, disebabkan dia tidak punya fleksibilitas lagi. Makanya dia mati dalam kegemukan, karena selalu menerima, mengambil, menerima, mengambil. Aduh, maafkan saya ini. Oke, siap. Rohani, gitu. Jadi kita harus jadi gereja yang berpikir high flexibility, low burden. Nah itu yang esensi, supaya kita dalam situasi, dalam keadaan apapun seperti yang kita alami selama setahun ini, dari tahun yang lalu sampai awal tahun ini kita masih mengalami situasi yang tidak seperti apa yang kita pikirkan, tidak seperti apa yang kita mau, tapi gereja terus bergerak secara fleksibilitas yang tinggi dengan beban yang rendah. Justru di awal tahun ini saya melihat ada banyak orang mencari Tuhan, menemukan Tuhan. Gitu. Justru yang lalu saya tidak lihat sebaiknya banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang memberi diri di komunitas-komunitas. Banyak orang memberi diri dimuridkan di hafruta kita yang ada di beberapa tempat. Luar biasa. Sekarang justru saya melihat penuaian yang besar. Karena kita harus kembali lagi kepada hal yang esensi. Gereja harus punya fleksibilitas yang tinggi dengan beban yang rendah. Saya kira itu aja dulu, Ben. Oke, nah mungkin kayaknya topik kita di area-area ini dulu aja ya, gitu ya. Karena kan dalam pembahasan kita sempat ngobrol-ngobrol dengan Father Joe juga, gitu kan. Kita sempat bahas, saya masih ingat Father Joe pernah menyampaikan bahwa hari-hari ini gereja udah mesti shifting dari era performance, gitu ya. Kembali lagi ke era relationship, gitu ya. Dari selama ini memang tanpa disadari memang benar bahwa gereja
perjalanannya telah membentuk sebuah bentuk di mana akhirnya unsur performance sangat besar di situ gitu. Tapi ternyata makin ke sini karena kondisi pandemi gitu ya, mereka sudah beli LED yang besar, saya beli gedung yang besar gitu ya, sound system yang canggih gitu ya. Akhirnya 1 tahun mesti dikurung aja begitu, udah nggak dipakai sama sekali gitu ya. Dan tentu pasti ada harapan-harapan bahwa satu hari nanti kembali lagi kondisi bisa kembali seperti semula. Tapi sejujurnya kalau kita melihat perkembangan kita sekarang, pergerakannya udah berbeda banget, sudah shifting banget tadi yang tadi Udi bilang gitu ya. Bahkan kan sekarang mulai terkenal dengan nama cyber church gitu ya. Gereja cyber gitu loh, maksudnya gereja yang lebih simple, lebih luas, lebih bebas, lebih mudah bergerak gitu ya, fleksibel kalau kata Udi tadi, yang membuat akhirnya muncul di mana-mana semuanya gitu. Nah, kira-kira menurut Ko Andreas, kok fenomena ini gimana? Apakah ini adalah hal yang baik atau juga tetap ada kelemahan-kelemahannya ketika kita melihat gereja secara komunitas tumbuh dengan sporadis nih kok, dengan ya makanya sampai dikenal dengan istilah cyber church yang memang kalau sejujurnya kalau kita mau lihat sampai ke bagian dalam tentu pasti akan ada perbedaan-perbedaan dengan gereja secara organisasi kok, iya kan? Nah, Ko Andreas sendiri melihatnya gimana sih dengan hal ini, perubahan yang terjadi ini? Gitu. Apakah ini adalah hal yang baik atau memang ada hal-hal yang kita mesti waspadai juga dengan pergerakan seperti ini? Gimana Ko Andreas? Ya, kalau menurut saya justru sangat baik ya, meskipun harus melalui peristiwa pandemi ini. Tapi ini sangat memungkinkan untuk gereja kembali kepada kesederhanaan atau simplicity ya istilahnya ya. Jadi memang ini yang harus kita renungkan bersama gitu ya. Karena selama ini kita sudah dibentuk ya, kita berada di dalam situasi gereja yang sudah ada. Jadi jarang orang berpikir lagi untuk berpikir benar nggak sih seperti ini gereja ya. Jadi maksud saya kalau kita bicara gereja bukan gedungnya lagi harusnya tentang orangnya. Tapi ya itu, apakah kita siap? Itu pertanyaannya kan. Apakah mental kita, kalau tadi dibilang efek-efek lainnya, ya, apapun pasti ada efeknya ya. Cuman pertanyaannya kan apakah kita benar-benar serius? Karena gereja sudah menurut saya dalam perjalanannya sudah terlalu jauh ya. Dari Tuhan ya, mereka banyak mengejar hal-hal ini yang kalau saya bilang secara organisasi ya justru terus balik tadi seperti Pastor Udi bilang bahwa ya memang harus simple, jadi cost-nya rendah, impact-nya besar gitu kan, harusnya seperti itu, jadi bisa kemana-mana. Jadi udah bukan lagi orang ngajak ibadah ke tempat, tapi justru kita datang ke luar gitu kan. Justru hari-hari ini kesempatan yang besar, memang tuayan sudah siap dituai, tinggal kitanya aja balik lagi. Seperti saya bilang, mentalitas kita penting gitu. Bagi saya itu pertempuran terbesar di sana. Jadi kalau gereja saat ini masih berpikir mau kembali lagi seperti Bro Abeng tadi bilang di awal, ya, maksudnya apakah ini era cyber church, digital, cuman sederhana memindahkan, itu pun sebenarnya cuman ritual-ritual mungkin kan, tapi esensinya belum dapat. Jadi saya pikir ini bagus ya, harusnya kita siap. Cuman yaitu kita perlu selidiki lagi lah ya, jangan kita mengulang hal yang sama berulang, kita hanya ngikut-ngikut aja ya. Karena saya percaya bahwa gereja model yang sekarang ini itu ada mungkin 20-30 tahun lalu orang yang menentukan ya modelnya seperti ini. Kita hanya ikut aja. Nah, kalau kita mau benar-benar ya, mau kontribusi, mau siap, mau komitmen, ya harusnya kita mulai dari sekarang. Seperti apa? Ya itu simpel aja, ya, yang dari rumah ke rumah, ya, udah nggak ada performance tadi ya, makan ke makan gitu ya, jadi makan ke makannya gemuk lagi sama juga dong, sama aja kayak Eli kita dong. Iya, dari gereja tapi memang poinnya itu kita harus. Pastor Fadi sudah benar ingetin tentang esensi. Nah, pikir ulang gitu aja, mendefinisikan apa yang esensi. Hal itu yang sederhana harusnya kita bisa lakukan. Ya, menurut saya itu. Sip. Nah, menurut lo apa sih yang membuat
gereja secara personal maupun secara komunal sulit untuk berpindah dari era yang aksesoris ke yang esensi. Karena kan kita hari ini sebagai generasi yang ada di pertengahan ya, di tengah-tengah maksudnya. Kita sedang berjuang untuk sebuah perubahan yang baru, betul? Karena itu kita seperti kayak lagi ada di dua dunia. Dunia analog, bahasaku ya, analog kita masih ngerasain, dunia digital juga masih ngerasain gitu. Ya, tapi kita sedang berusaha untuk membangun sebuah cerita kepada tentu ini kan tentu kepada generasi-generasi kita yang selanjutnya. Nah, jadi sebagai pionir ini yang sedang dalam peralihan ini, menurut lo apa sih membuat orang atau gereja susah banget berpindah kepada hal yang esensi? Kira-kira apa sih? Ya itu dia tadi ya. Maksudnya Pastor Andres, saya tangkap bahasanya ini bukan hanya sekedar memindahkan gitu aja kan, memindahkan dari analog ke digital. Betul. Tapi di situ harus ada yang esensinya. Nah, orang ini kebanyakan gereja sekarang nggak menangkap esensinya. Kalau mereka nggak menangkap esensi ini, sampai kapanpun akan sulit masuk dalam musim perubahan yang Tuhan mau. Jadi ya mau nggak mau memang kita harus dulu menangkap esensinya yang Tuhan mau. Gereja Tuhan benar-benar harus menangkap apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Saya jadi teringat cerita dari anak-anak rohani saya. Masalah mereka bikin survei. Coba sebutkan 10 aja yang diperlukan kalau gereja mau berdiri itu 10 aja gitu. Kemudian dikurangin. Kemudian boleh nggak dikurangin 5? Atau boleh gitu. Sampai akhirnya dikurangin jadi 3 karena situasi dan tempat atau keadaan tertentu ya harus dikurangin, jadi harus hanya 3. Ya. Dan tersurveinya di waktu mereka nulis itu di situ nggak ada loh, nggak ada. Yang paling banyak harus ada drumnya ya kan, harus ada keyboardnya gitu kan. Terakhir 3 kalau nggak salah apa ya, yang penting ada WL-nya, ada pengkhotbahnya gitu kan, ada orang. Nah itu dia. Mereka nggak sebutin 1 aja. Pekerjaan Roh Kudus di situ. Ya, jadi oknum Roh Kudus yang ada. Jadi sekarang ini, lu boleh kebaktian keren apa tanpa Roh Kudus? Bisa. Lu boleh kebaktian sekeren apapun, mungkin lu masih jingkrak-jingkrak, nangis-nangis, tapi di situ nggak ada Roh Kudusnya. Bisa nggak? Bisa. Ya kan? Ya itu yang saya bilang. Kita boleh sekedar memindahkan dari analog ke digital. Tapi kalau di situ nggak taruh esensinya, saya rasa ya kita hanya hura-hura, di situ kita hanya euforia aja. Tanpa di situ kita melihat maksud Tuhan, hati Tuhan untuk bisa mengubah orang, untuk melihat orang kepada hatinya. Tapi saya pikir gini, generasi sekarang ini generasi yang bukan sekedar mau butuh kayak begituan. Ya, generasi sekarang ini nih milenial nih. Kalau kita generasi apa nih, Ko Andres? Baby boomer ya. Iya, kalau generasi sekarang pinter, saya udah pinter-pinter, ya kan? Ini generasi X, Gen X, ya kan? Jadi generasi sekarang nih udah pinter semua. Mereka tuh nggak mau lagi yang 2 jam kelamaan di gereja. Kalau saya sih dulu masih bisa menikmati, ya kan, kebaktian 2 jam dulu. Kita pernah bikin acara extreme prayer bisa dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi itu penyembahan. Kalau zaman sekarang ya anak-anak sekarang nggak mau, mereka capek ngapain begitu. Nah makanya ini dia bagian kita adalah kita mengajar nih generasi sekarang, kita meng-equipping generasi sekarang. Gereja harus meng-equipping bahwa kita harus taruh yang paling esensi dalam gereja. Siapa yang esensi adalah kehendak Tuhan. Itu aja. Jadi ya kita bagian kita lah yang equipping emang paling berat nih equipping nih ya kan. Pekerjaan paling berat namanya udah equipping, alat-alat ya kan. Siap. Jadi ya mau nggak mau lah kita harus kerjakan itu. Oke. Itu aja. Sip. Oke, nah lanjut nih ke Bapak Udi, Pastor Udi. Berarti kan tadi yang sudah Pastor Ferry sudah bilang, gereja harus menemukan esensi dan definisi esensinya itu baru bisa mengalami perubahan. Nah, jadi gimana menurut Pastor Udi? Berarti sekali lagi esensi yang perlu terbangun dari gereja sebenarnya apa sih dari awal? Kita tuh mestinya bergeraknya ke arah mana sih kalau menurut Pastor Udi nih untuk kita bergerak ke depan ini dengan esensi yang kita punya sekarang? Gimana Pastor Udi?
Mungkin kata ini ya, yang di generasi saya itu dulu menganggap terlalu rohani. Oke. Ini mengalami Kristus sebenarnya. Masalah dunia kan karena keterpisahan dengan Tuhan. Ya. Apa aja masalah kita? Karena kita terpisah dengan Tuhan. Makanya Ya. kita diajar DNA gereja itu kan bagaimana kita mengalami Kristus secara pribadi. Jawaban dari generasi kita itu apa sih? Kristus. Nah, ada yang lain. Kristus. Cuman saya ingat salah satu penulis buku, dia bilang begini bahwa banyak orang datang ke Bahama bukan karena gubernur Bahama. Atau banyak orang datang ke Bali bukan karena gubernur Bali. Yeah. Orang datang ke Bali karena keindahan Bali. Yes. Banyak orang akan datang kepada Yesus bukan karena, sebenarnya dia bilang begini, bukan karena sekedar nama Yesus, karena bukan berarti nama Yesus nama yang tidak berkuasa, nama Yesus nama yang berkuasa. Cuman kan kita gerejanya adalah perwakilan adalah tubuhnya dan perwakilan kerajaan Allah yang seharusnya memanifestasikan, menyatakan keindahan Kristus di dunia ini, iya kan? Yes. Ya, kan itu gagalnya kita. Nah, walaupun memang beberapa tahun yang lalu kita saya teman-teman diserang habis-habisan, anggap sesat. Memang karena datang bapak yang waktu itu yang kita kenal dengan pendekar kata Felix dengan tiga pesan: redefinisi, reposisi, restrukturisasi. Mendefinisikan ulang apa itu gereja, reposisi memposisikan kembali orang percaya di tempat yang tepat, struktur gereja perlu dirubah. Dan kita di waktu kita sampaikan berita ini, kita diserang habis-habisan, kita dianggap sesat, kita dianggap pemberontak, dan saya pernah sampai sekitar 5-6 tahun tidak beraktivitas, berkhotbah atau pelayanan. Bandingan kita diserang habis-habisan. Sampai bahkan akhir sampai 2019 juga kayak Tuhan, kapan Tuhan? Kayaknya kok apa yang kita yakini belum terlihat di 2019 ini. Memasuki 2020 mulai terjadi. Di reset semua. Di reset. 3 hal ini benar-benar terjadi. Definisi ulang. Di reposisi ulang. Reposisi, di restrukturisasi terjadi. Sekarang ini redefinisi gereja pun didefinisikan ulang. Justru gereja itu bukan sekedar euforia, bukan selebritis, orang-orang yang wah keren-keren. Tahu nggak? Yes. Saya justru melihat kayak Father Jo bilang, pewahyuan itu udah lepas luar biasa di hafruta kita. Saya mencatat sekarang hafruta, mereka mengupas firman Tuhan dengan cara yang luar biasa. Komunitas 2-3 orang powerful. Gereja perlu didefinisikan ulang. Nggak ada one man show, nggak ada lagi selebriti. Yes. Kemudian reposisi, bagaimana memposisikan orang-orang percaya, semua itu berfungsi luar biasa. Dan hari-hari ini saya melihatnya. Makanya waktu ngobrol tadi sama Pastor Andres, ngobrol tadi, saya ingat, itu kita diserang habis-habisan 18-19 tahun yang lalu, kita dianggap sesat, kita dianggap pemberontak. Gila. Tahun lalu sampai sekarang ini kita melihat itu, wow, definisi terjadi, reposisi terjadi, restrukturisasi terjadi. Ya sekarang keimamatan orang percaya sedang terjadi. Semua orang percaya berfungsi, kayak Pastor Andreas sedang bergerak di marketplace. Wah, luar biasa. Saya tidak menganggap lagi karena saya pendeta, PDT, PDM, saya tidak merasa bahwa dia di bawah saya atau itu jemaat saya, tidak lagi. Saya justru melihat pergerakan semua orang percaya yang berfokus point to Jesus, maksudnya Kristus yang adalah kepala gereja. Akhir 2019 saya kuat sekali Tuhan bilang di Matius 16 itu, I will build my church. Kita bikin seminar tuh, Pastor Andreas dengan Pastor Ferry salah satu penggeraknya, I build my church. Dan memang itu Tuhan bicara di hati saya. Kayak itu kegelisahan Tuhan. Kenapa? Kapan? Tuhan bilang, aku akan bangun gerejaku. Dan memang benar. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa memang sekarang Tuhan sedang bangun gerejanya. Bukan gembala sedang bangun gerejanya. Bukan pastor ini sedang bangun gerejanya. Tidak. Saya sedang melihat sekarang ini jelas Tuhan sendiri yang sedang bangun gerejanya.
Tuhan sendiri yang sedang bangun mereka. Karena memang dia adalah kepala gereja. Kira-kira itu. Betul, Ben. Wow, luar biasa. Wow, nah jadi mungkin ini segmen terakhir kita gitu ya. Jadi hal yang saya ingin bahas setelah akhirnya saya melihat bahwa setelah kita ada di landscape yang sama gitu ya, kita akhirnya menemukan pemahaman yang sama tentang sebuah realita yang terjadi hari-hari ini, bahwa kita sedang memasuki sebuah era yang baru, dan era yang baru ini adalah era yang sangat berbeda sekali, dan dengan tetap menjadi bagian Tuhan dalam rencananya Dia untuk membangun gerejanya, tadi kata Pastor Rudi. Oke. Nah, akhirnya muncullah kata ini gitu ya. Di dalam ketika kita ada di landscape yang sama, melihat realita yang terjadi, muncullah kata support system gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya akan jadi hal yang kedepannya kita akan tetap terus fokus ke situ. Nah, menurut masing-masing gitu ya, berarti apa sih yang dimaksud dengan support system ini dalam ranah landscape yang baru ini gitu. Lalu apa sih yang harus kita lakukan dengan yang namanya support system ini? Tentu masing-masing pasti punya pandangan-pandangan ketika mendengar kata itu gitu ya. Nah, coba mungkin dari Ko Andreas, apakah sih menurut Ko Andreas pandangan tentang support system seperti apa? Mungkin juga bisa direlate dengan tadi yang Ko Andreas ngomong di awal gitu ya. Bicara soal keuangan, bicara soal kesuksesan itu udah bahasanya generasi muda ya Ko ya. Generasi milenial sekarang itu mereka sedang berjuang, sedang getol-getolnya dengan dunia ini gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang perlu terbangun menghadapi bagaimana kita nih pada generasi X gitu ya, mesti menghadapi generasi yang milenial ini dan semua. Kira-kira gimana? Coba Ko Andreas bisa jelaskan nggak ya? Menurut Ko Andreas sendiri tentang support system ini bagaimana Ko? Ya, oke. Kembali ya, kalau kita mau memulai sesuatu, tetap saya berpikiran harus dimulai dari hati ya, tentunya ya. Tapi yang penting di sini, kalau kita bicara tentang support system, kita memang harus membangun dulu dan mengembangkan yang saya sebut itu kecerdasan rohani. Nah, ini yang jarang orang lakukan. Padahal saya tanya semua, kalau kita mana yang lebih penting tentu ya, karena manusia itu adalah makhluk roh. Nah, cuman yang mereka kerjakan waktu mendengarkan kata mencerdaskan rohani itu, mereka bicara tentang liturgi ya, pelayanan yang di hari Minggu, seperti hal-hal itu ya, mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi hanya sebatas itu 2 jam di gereja, gitu ya, di gedung gereja. Nah, sebenarnya makanya saya kenapa tiba-tiba terpikir hari ini tentang membangun mentalitas ini, kita harus mental construction kita harus dibangun ya, tentang nanti bicara tentang ya, identitas kita ya, baru kita bicara tentang merubah pola pikir, kebiasaan sampai perkataan kita. Nah, ini kan membangun misalnya budaya baru. Berarti kalau kita mau bicara support system, berarti ya kalau menurut saya dari perspektif ini saya melihat bahwa kita harus mulai membangun dari mentalitas tubuh Kristus ya. Tadi sempat disinggung bahwa gereja udah jangan dipisah-pisah. Ya, apapun denominasi kita harusnya ya Kristus tetap kepalanya gitu kan. Siapapun itu, kalau Kristus bukan kepalanya, itu baru masalah. Ya, itu harus dirubah mentalitasnya. Nah, ini yang saya penting. Jadi support system ini sebenarnya kalau tadi kita kaitin masalah keuangan atau apapun yang sangkut pautnya dengan kehidupan sehari-hari, itu dirubah dulu karena pertempurannya selalu di pikiran. Ya. Gambar kita apa? Ya. Karena kalau kita masih dengan pola pikir lama, ya, mungkin kita sudah musim yang baru sudah kita lewati, tapi pola pikir lama itu akan menyulitkan. Nah, makanya perlu ya kita rubah. Kalau selama ini pusatnya mungkin ya diri kita atau grup kita atau komunitas kita ya, sentralisasinya harusnya kita ubah. Nah, sentralisasinya Tuhan baru aplikasinya mana kita berbagi. Itu harusnya dibangun situ, karena bagaimanapun saya sudah survei siapa sih yang nggak suka disebut namanya ya, apalagi nama atau nama denominasi kita atau apapun itu, mereka pasti suka, bangga gitu ya. Atau kita kebanggaan kita bahwa ya melayani itu sudah privilege kita, jadi nama yang harusnya keluar di kita ya kepala kita itu yang harusnya kita layani dengan ekspresinya apa? Kesesama. Nah, banyak
orang mungkin nggak menyadari bahwa kalau komunitas ini masing-masing punya dibangun suatu sistem support yang oke, maksudnya begini, menyadari bahwa nggak ada satupun yang bisa berdiri sendiri. Nah, itu dulu pemikirannya. Jadi semua harus saling bergantung, ya, interdependence. Ini penting sekali, karena ada mungkin yang duitnya banyak dia merasa lebih hebat, atau yang di sana merasa pewahyuannya hebat, wah dia sendiri. Nggak ada yang bisa sendiri-sendiri. Semua harus bekerja sama dalam rangka tubuh Kristus. Kepalanya tetap Kristus. Itu lah saya bilang ya. Oke, wow. Itu penting sekali. Siap. Thank you Ko Andreas. Bagaimana dari versi AI? Sangat setuju dengan apa yang Ko Andreas katakan. Memang harus kembali lagi kepada apa itu namanya mental construction kita ya. Jadi kita harus tahu bahwa hidup kita tuh harus sama seperti Kristus. Jadi menaruh kepentingan orang lain, menaruh kepentingan kelompok kita di atas kepentingan yang lain lebih penting lah. Baru saya coba-coba teringat ini bahwa metode, sekali lagi, metode Tuhan tuh selalu manusia. Metode Tuhan tuh nggak pernah yang lain, nggak pernah uang, nggak pernah apa. Metode Tuhan tuh selalu manusia. Jadi dalam support system yang ya udah jelas yang sedang kita bangun dalam komunitas-komunitas ini, tetap metodenya adalah manusianya. Ya, jadi ini harus lahir dari sebuah manusia baru yang punya pola pikir seperti Kristus, cara berpikirnya seperti Kristus. Jadi yang tadi untuk menghindari yang Ko Andreas bilang ada one man show-nya, ada ya bener lah, siapa yang nggak pengen terkenal gitu ya, udah nyumbang mau namanya disebut ya kan. Tapi itu yang harus kita kalahkan, budaya pengen menonjol. Ya kalau perut saya sama perutnya Pastor Judi ya udah menonjol dari sana ya. Oh kalau Pastor Judi tetap saya juaranya, jangan salah. Itu natural. Ya. Maksudnya ya sudah menonjol, nggak usah merasa menonjol lah. Yang merasa itu nggak bagus. Ya kita memang udah gendut, jadi nggak usah merasa gendut. Apalagi merasa ganteng. Orang kita udah ganteng semua ya. Jadi saya pikir kembali ke itu dia manusianya. Dalam support system ini kita siapkan manusianya ya. Jadi jangan nanti waktu support systemnya udah berjalan menganggap kalau bukan gua nggak bisa nih ya kan. Kalau bukan saya nggak bisa, ini nggak ada nih podcast begini kalau bukan gua nih ya kan. Jadi kembali lagi ke manusianya itu, Bang. Siap. Oke. Bapak Judi Malering, bagaimana Pak Judi? Ya, support system sangat diperlukan dalam kerangka pembangunan tubuh Kristus. Karena kan di Matius 16 ayat 18 yang saya sudah bilang tadi juga, sempat singgung tadi, aku akan membangun gereja. Jadi membangun itu dibutuhkan sekali support system. Makanya di dalam kitab Efesus pasal 4 dia kasih 5 jawatan, itu kan super system yang intinya dari dia sendiri. Itu kan pelayanannya Yesus. Ada 5 jawatan, 9 karunia manifestasi Roh Kudus, karunia motivasi, ya kan, itu adalah super system yang digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena Pastor Ferry ingatkan kita tadi bahwa metode Tuhan ya orang. Itu Rasul Paulus juga dalam Kolose pasal yang pertama ayat 27, 28, 29, itulah yang kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kasih karunia di dalam aku adalah apabila tiap-tiap orang fokusnya itu kan selalu ke orang. Jadi kita harus menggunakan super system itu. Walaupun kita harus punya cerita baru loh, kan narasi baru di generasi kita bahwa bukan super system itu bukan gembala toh seseorang, pastor di dalam sebuah denominasi, sebuah gereja tertentu, tapi kita percaya pergerakan kita adalah pergerakan Tuhan, adalah pergerakan semua orang percaya. Semua orang berfungsi, bahwa super system diberikan Tuhan itu bagi orang percaya, bukan cuma kepada orang tertentu. Itu dia. Mau cuman penjual sayur di pasar, penjual ikan nila, jadi pengusaha, ya kan, jadi pegawai negeri, mereka itu punya karunia dan tujuannya adalah
untuk pembangunan tubuh Kristus. Itu dia, apapun itu. Jadi kita harus punya kasih cerita baru di generasi kita bahwa super system itu tidak ke orang-orang tertentu, kepada pendeta tertentu. Tadi mau perutnya buncit, merasa buncit, tidak merasa ganteng dan tidak ada. Jadi kita harus pesan-pesan kita harus mengarah ke situ bahwa super system itu terjadi buat mau generasi X, generasi Y, generasi milenial, mau apa itu, semua kita punya tanggung jawab itu untuk menyatakan, melepaskan karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih buat kita di super system. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membangun apa? Nah ini dia, membangun tubuh Kristus. Siapa itu tubuh Kristus? Saudara dan saya, teman-teman yang lain yang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah tubuh Kristus. Makanya kita harus fokus ke situ tuh, bahwa tujuan dari super system diberikan adalah untuk membangun tubuh Kristus. Jadi kalau kita semuanya bertujuan untuk membangun, apalagi di gereja new normal 1 Korintus 14 ayat 26, bahwa tujuan dari semua karunia-karunia yang ada adalah untuk oikodomeo, membangun rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan itu bukan gedung, sekali lagi, tapi rumah Tuhan itu adalah orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Luar biasa. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan ada 3 hal yang kayaknya menjadi hal yang kita highlight dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama adalah memang gereja sedang dibawa dalam landscape yang baru. Tapi sebenarnya landscape yang baru pun itu juga bukan hal yang baru, karena tujuannya adalah sebenarnya mengembalikan kepada landscape yang semula gitu. Tujuan original dari sebenarnya semua yang sedang terjadi itu kita semua bersepakat bahwa Tuhan sedang menggiring gereja kembali kepada esensi, yaitu tujuan original awal Dia melahirkan gereja. Nah, karena itu dalam perjalanannya ada perubahan tapi ada prinsip gitu ya. Tadi kita bahas soal analog lah, digital, itu kan sebenarnya cuma metode dan cara dan bagaimana caranya. Tapi di balik itu tetap perubahan-perubahan di luar boleh terjadi. Tapi ada prinsip-prinsip esensi yang kita nggak boleh hilangkan. Contohnya tadi Pak Udi bilang, mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Itu mau dalam kondisi seperti apapun, tetap hal yang utama adalah hidup kita perlu bersentuhan untuk bisa punya pengalaman mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Lalu prinsip yang ketiga adalah bicara soal pentingnya support system ketika kita berada di landscape yang baru ini. Dan support system ini perlu ditanggapi dengan kedewasaan bahwa kita bukan meraup keuntungan untuk diri sendiri, kita bukan memanfaatkan orang lain, kita bukan memperdayakan orang lain, tapi kita justru memberdayakan orang-orang di sekitar kita, sehingga support system itu terjadi simbiosis yang saling menguntungkan satu sama lain gitu, bukan yang satu diraup, yang satu merasa mengambil keuntungan. Nah, karena itu penting banget memiliki kedewasaan dalam membangun support system. So ini adalah 3 area highlight yang saya tangkap ya dari pembahasan kita yang sangat penting hari ini. So thank you Ko Andreas, thank you thank you Bapak Udi. So kita akan ketemu lagi nanti dalam podcast kita yang berikutnya. Jadi saya harap teman-teman dan rekan-rekan bisa tetap terus mengikuti kita. Nanti akan nantikan beberapa info-info lagi jelas, karena kita akan banyak membahas topik-topik yang sangat-sangat penting untuk kita bangun. Kita juga nanti pasti akan mengundang beberapa narasumber yang akan bisa berbagi bersama-sama dengan kita juga. Karena intinya kita akan memakai platform ini, podcast ini, untuk bisa menyuarakan sebuah pesan yang berbeda yang bisa membawa perubahan buat hidup kita dan buat bangsa kita. So thank you semuanya. Sampai ketemu kita. Thank you ya. Bye. Bye.